Jadi Ibu jelaskan untuk kisi-kisinya. Jadi sekalian yang belum sampai materinya bisa sambil belajar lah sambil dipertanyakan. Eh, Ibu lanjut aja. Untuk ulangan kita matematika wajib itu ada materi. Dua materi yaitu ada diagram pencar dengan regresi linier. Regresi linier. Nah, Ibu rasa yang diagram pencar itu karena soalnya ada 30 soal untuk materi eksak, matematika itu eksak, jadinya 30 soal. Jadi Ibu bagi 15 soal itu adalah untuk pilihan ganda dan 15 soalnya lagi untuk benar salah. Jadi ada dua tipe soal, pilihan ganda dan benar salah. Ibu izin share screen lah. Nanti sambil dikomen apakah terlihat layarnya atau tidak. Jadi Ibu bisa memantau. Terlihat anak? Di mana layarnya kelihatan lah? Di gadgetnya atau di kalau buka laptop. Masuk lagi. Halo? Tes, tes. Halo? Tes, tes, kedengaran? Oke, lanjut ya. Sudah direspon. Jadi kisi-kisi ulangan matematika wajib kelas 11. Yang pertama itu, nah di sini ada diagram pencar. Diagram pencar ini ada pilihan ganda 10 soal. Terus diagram pencar juga ada tipenya benar salah 8 soal. Dan regresi linier itu pilihan gandanya cukup 5 soal. Dan regresi linier untuk, nah ini salah Ibulah bukan PG tapi benar salah. Nah, BS. Benar salah 7 soal. Jadi pas 15 kan BS-nya 15, pilihan gandanya 15 jadinya pas 30. Nah, ini untuk matematika wajib. Nah, untuk diagram pencar ini jenis soalnya adalah C2. C2 ini berarti menyelesaikan, menentukan. Jadi tidak hot. Berasa diagram pencar ini cukup mudah, nak lah. Nanti indikatornya kalian dapat menentukan variabel dependen, variabel independen, serta korelasi bivariat dari sebuah grafik pencar. Maksud dari variabel dependen apa? Variabel dependen itu kan variabel Y. Nah, jadi nanti kalau disediakan sebuah tabel, hmm, nanti disediakan sebuah tabel soalnya, ini Ibu tuliskan. Nanti ada tabel lah, tabelnya misalnya X dan Y. Di mana X ini berarti independen, ini dependen. Nah, Ibu karena pulpennya. Ya, ini dependen dan dependen. Nah, nanti ditentukan berapakah nilai dari variabel dependen, berarti variabel Y. Berapakah nilai pada variabel independen, berarti X. Nanti ada juga pertanyaannya, tentukan
dapat menentukan variabel tertinggi, nilai variabel tertinggi dari variabel independen, nilai variabel tertinggi dari variabel dependen. Terus ada juga nanti soalnya tentang menentukan, kalian nanti bisa menentukan korelasi bivariat. Korelasi bivariat ini maksudnya dia korelasinya linier, apa non-linier, atau dia tidak memiliki korelasi, atau dia positif atau negatif. Nah, tadi silahkan pelajari dulu yang korelasi-korelasi seperti itu pada sebuah grafik. Nanti soalnya nanti diberikan sebuah gambar grafik, kalian menentukan korelasinya linier, non-linier, positif apa, negatif. Nah, dan menentukan variabel dependen dan independennya apa aja lah. Ini jangan sampai kada ingat karena ini lumayan mudah, diagram pencar ini tidak ada hitung-hitungan. Nah, jadi memahami saja. Nah, diharapkan jangan sampai keliru menjawab pada soal diagram pencar ini. Lalu untuk regresi linier. Nah, regresi linier inilah yang masih ada kelas yang tertinggal untuk penjelasannya. Nah, jenis soalnya adalah C2 dan C3. Berarti ini agak sulit kalau sudah sampai C3. Tentang apa indikatornya? Kalian nanti menentukan jumlah kuadrat residu, koordinat garis base fit, terus menentukan persamaan garis regresi, dan menentukan korelasi produk momen. Yang mana aja itu, Bu? Misal. Nah, untuk yang indikator dapat menentukan jumlah kuadrat residu ini simbolnya epsilon lah, itu bisa pelajari halaman 59. Halaman 59 kalau mau contoh soalnya. Menentukannya lah seperti itu. Kalau garis base fit itu soalnya halaman 58. Nah, bisa dipelajari lah kalau mencari rumusnya yang mana garis base fit, Bu. Silahkan buka garis base fit halaman 58. Untuk menentukan persamaan garis regresi, ini dengan metode kuadrat terkecil. Kecil itu halaman 60 sampai 61. Nah, itu bisa tentukan. Terus menentukan korelasi produk momen itu rumusnya halaman 65. Nah, 65 menentukan korelasi produk momen halaman 65. Ibu rasa yang lebih mudah di sini adalah yang menentukan garis base fit lah. Nah, menentukan garis base fit itu kan hanya apa? Mencari rata-rata. Nah, ingat menentukan garis base fit. Salah. Nah, masih ingatlah ini mencari rata-rata dari variabel X dan variabel Y. Jadi rumusnya itu, bisa nggak ya Ibu ketik? X sama dengan jumlah, susah. Ulang-ulang. X itu sama dengan jumlah X dibagi banyak X. Kayak menentukan rata-rata lah. Nah, banyak X. X itu adalah jumlah X dan banyak X itu sama dengan juga Y lah. Jumlah Y dibagi banyak Y. Nah, itu dapat nanti koordinatnya. Itu menentukan garis base fit. Jadi soalnya berkisar seperti itu. Terus untuk menentukan jumlah residu, menentukan jumlah residu.
Residu itu simbolnya adalah epsilon. Epsilon. Nah, ginilah. Nah, ginilah. Nah, ini epsilon. Itu rumusnya epsilon kuadrat itu sama dengan Y. Persamaan garisnya. Bukan. Salah itu. Y dikurang Y regresi pangkat 2. Nah, ini rumus untuk mencari residu. Jumlah kuadrat residu. Nah, sigma-nya ketinggalan. Sigma. Ingat menentukan residu. Lalu untuk selanjutnya adalah menentukan persamaan garis regresi dengan metode kuadrat terkecil. Untuk menentukan ini, tambah dulu. Oke, Ibu terkeluarlah. Jadi Ibu sambung lagi masuk. Tadi kita sambil menentukan persamaan garis regresi itu pada halaman 60 dan 61. Lanjut, Ibu tadi terkeluarlah. Oke, selanjutnya menentukan persamaan garis regresi. Jadi persamaan garis regresi ini bisa dilihat di halaman 60 sampai 61. Itu langkah pertama adalah menentukan base speed. Menentukan base speed, menentukan
Oke, lanjut. Untuk menentukan persamaan garis regresi, itu ada beberapa tahap. Nah, lah, nanti bisa dilihat di halaman 60 sampai 61. Nah, ini pertama adalah menentukan garis base fit, menentukan base fitnya, terus menentukan nilai B. Nilai B itu rumusnya SXX dibagi SSX SSXY dibagi SSXX. Itu menentukan nilai B. Untuk menentukan nilai A, nanti pakai rumus garis regresi Y dikurang BX, lalu baru dapat persamaan garis regresi. Nanti bisa dibaca halaman 60-61. Jadi satu bahasan ini nanti bisa Ibu pecah jadi beberapa soal anak lah. Jadi sekalian aja kalian menghitung. Jadi nggak ada usah merasa agak sulit. Jadi langsung aja misalnya ada sebuah soal, tentukan garis base fit nomor 1 misalnya. Yang nomor 2, dari soal nomor 1 tentukan nilai B misalnya. Dari nomor 1 tentukan nilai A. Dari data nomor 1 tentukan persamaan garis regresi. Jadi sudah dapat 4 soal lah. Jadi tidak banyak. Jadi sekalian aja menghitung kalian. Kalau Pang menghitung bahasa lagi kada. Jadi Ibu usahakan satu soal itu bisa mencakup 5 soal. Jadi sekalian kan hitung langsung dapat 5 kan? 5 yang telah dikerjakan. Nah, itu untuk persamaan garis regresi. Selanjutnya yang terakhir itu adalah korelasi produk momen. Korelasi produk momen. Untuk korelasi produk momen ini terdapat di halaman 65. 65. 65, 66 lah, itu ada contoh soalnya. 65 sampai 66. Nah, ini semuanya berhubungan naklah dari garis base fit, dari menentukan residu adalah residu dan menentukan persamaan garis regresi, base fit, residu, nah sampai akhirnya ke korelasi produk momen. Jadi ini bisa aja nanti Ibu jadikan satu soal lagi. Yalah, satu soal. Misal tadi ya kan menentukan persamaan garis regresi. Satu menentukan base fit, dua menentukan nilai B, menentukan nilai A, empat menentukan persamaan garis regresi, dan terakhir, nah dari satu soal yang sama nanti tentukan korelasi. Korelasi korelasi kedua variabel. Nah, ini dia. Jadi satu lah. Nah, karena yang regresi linier itu cuma ada berapa soal? 15 soal, pilihan gandanya 8, benar salahnya 7. Nah, benar salahnya 7 lah. Kalau mau nilainya, Ibu sarankan di diagram pencar ini jangan sampai salah soal lah, karena ini menurut Ibu mudah ya. Cuma menentukan negatif, positif korelasinya, terus menentukan dependen, independen. Nah, ini jangan sampai. Ini jadi tabungan nilainya. Oke, menurut Ibu demikian aja pemaparan untuk kisi-kisi. Ibu persilahkan yang mau bertanya. Adakah yang bertanya sebelum Ibu tutup? Siapa yang mau bertanya? Yosika, Nia, Rania, Ardi, Aufa. Silahkan, mau bertanya apa? Untuk teman-temannya nanti yang bertanya, silahkan nanti lihat YouTube Ibu lah. Nanti Ibu kirim linknya ke perwakilan masing-masing di kelasnya. Jadi lihat. Ada pertanyaan? Yosi, ada pertanyaan Yosi? Ingatlah, soalnya ada 30, 15 diagram pencar, 15 regresi linier. Pembagiannya untuk diagram pencar, itu ada pilihan gandanya 10 soal. Sedangkan regresi linier 5 soal aja.
Untuk diagram pencar benar salahnya 8 soal. Dan regresi linier benar salahnya 7 soal. Nah, jadi pas 30. Waktunya berapa? Sejam 30 lah. Untuk materinya tadi untuk diagram pencar lumayan mudah. Paling menentukan variabel dependen dan independen, terus ada korelasi bivariat, linier kah, non-linier kah, negatif kah, positif kah, atau tidak berkorelasi sama sekali. Nanti ada gambar grafik yang diidentifikasi. Nah, ini independen. Terus regresi linier ada 4. Soal jenisnya C2 dan C3. Indikator dapat menentukan jumlah kuadrat residu. Silahkan lihat halaman 59 di LKS. Terus ada koordinat garis base speed itu halaman 58, menentukan persamaan garis regresi itu 60 sampai 61 dan menentukan korelasi produk momen halaman 65. Ini rumus garis base speed yang diingat. Terus ini residu. Untuk menentukan garis regresi ini ada beberapa jadi kalau persamaan garis regresi naklah jadi satu soal tapi dalam satu soal itu ada 5 lagi soalnya. Jadi kalian sekalian hitung aja apa. Misalnya soal nomor 1 tentukan garis base speed. Soal nomor 2 dari data soal nomor 1 tentukan nilai B-nya. Soal 3 dari data nomor 1 tentukan menentukan nilai A. Soal nomor 4 misalnya dari data soal nomor 1 tentukan persamaan garis regresi. Dan kelima dari soal nomor 1 tentukan korelasi kedua variabel. Nah, jadi insya Allah tidak cukup susah untuk dihitungnya lah. Jadi nanti soal-soalnya gini nilainya kata lebih banyak. Puluhan atau kadang seribuan itu palingan satuan aja. Biar nyaman menghitungnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih kepada anak-anak ibu yang berhadir hari ini. Semoga bisa disampaikan di kelasnya. Kita ulangan insya Allah 20 Mei itu matematika ya paling pertama lah. Jadi jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Ini ulangan, kenaikan kelas. Jadi maksimalkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat dan menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.